Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, dalam hadis Nabi ada namanya ihsan, yakni sembahlah Allah seakan-akan engkau lihat. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Pertanyaannya Tuan Guru, bagaimana di dalam sholat kita bisa melihat atau menyaksikan Allah sebagaimana hadis Nabi tadi? Kemudian apakah sama ihsan dengan khusyuk? Demikian Tuan Guru, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana khusyuk yang sesungguhnya? Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah yang kita sembah di dalam sholat justru menegaskan apa yang dimaksud dengan khusyuk, yakni di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Allah berkata, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi ini amat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk di dalam sholat? Allah jelaskan, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat itu adalah alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Perhatikan, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, kata Allah, mereka itulah yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dan mereka meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita hubungkan dengan ihsan tadi. Kalau dia al-ihsan, dia beribadah, dia sholat seakan-akan melihat Allah. Sementara tadi khusyuk, orang yang melaksanakan sholat yang dia meyakini bertemu dengan Allah. Kalau begitu, ihsan dan khusyuk sama-sama menyaksikan Allah. Karena nggak mungkin bertemu kalau tidak menyaksikan Allah. Dan mereka yang telah sampai kepada makom ihsan ini, makom khusyuk, sebenar-benar khusyuk dalam sholat ini, dalam ibadah ini, merekalah para ahli-ahli ma'rifat. Merekalah ahlul kasab. Merekalah para aulia-aulia Allah. Karena mereka telah mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, meniru, mencontoh solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang mengatakan sendiri, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solat mereka inilah hakikatnya solat sebenar-benar solat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat wajar mereka mendapat kemuliaan baik tak kala hidup, apalagi setelah mereka berpulang ke rahmatullah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak orang yang mengambil keberkahan ilmu dan keberkahan hidup, perjuangan dan dakwah mereka, karena pada mereka itu telah diberi Allah karunia ma'rifat dan mahabbah. Kalau kita di Sumatera Utara, ada Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi yang ramai dikunjungi dan dijarahi orang. Kalau di Pulau Jawa ada para wali songo dan banyak para aulia-aulia Allah lainnya. Dan kalau di Kalimantan ada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Sikumpul, dan para aulia-aulia lainnya. Kita sudah 2 kali hadir berjaroh ke sana, dan bahkan kemarin kita hadir pada hall Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Sikumpul ini. Masya Allah, itu dihadiri lautan manusia, jutaan manusia. Itulah pertanda, itulah bukti betapa mereka dimuliakan Allah, karena mereka telah menjadi kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah, karena mereka telah sampai kepada makom ihsan,
Salat mereka semata-mata berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga mendapat barokah di tempat kita ini. Guru kita yang pertama di sini, Allah yarham, Syekh Abdurrahman Raja Guguk Al-Khalidi Naqsabandi, tuan guru kita pertama di sini, sering mengatakan bahwa solat muntahi, solat yang sampai kepada Allah adalah solat yang dia tahu, yang dia memahami kepada siapa dipersembahkan amal ibadahnya itu. Itulah solat dari Allah bersama Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu meneladani mereka, karena mereka para aulia-aulia Allah ini merupakan kekasih Allah, kekasih Rasulullah yang telah sampai kepada Allah dengan ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf ihsan tadi, apabila engkau beribadah seakan-akan menyaksikan Allah, melihat Allah, inilah yang disebut dengan musyahadah. Dan apabila engkau tidak dapat menyaksikan melihat Allah, maka hendaklah engkau meyakini bahwa Allah sedang melihatmu. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Jadi dalam ihsan ini ada dua makom. Makom musyahadah, makom muqarabah. Menyaksikan, melihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam solat merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara menyaksikan, melihat, bertemu Allah di dalam solat sebagaimana dalam ayat Allah dan hadis Nabi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, dalam hadis Nabi ada namanya ihsan, yakni sembahlah Allah seakan-akan engkau lihat. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Pertanyaannya Tuan Guru, bagaimana di dalam sholat kita bisa melihat atau menyaksikan Allah sebagaimana hadis Nabi tadi? Kemudian apakah sama ihsan dengan khusyuk? Demikian Tuan Guru, terima kasih atas jawabannya. Hadis Nabi, antak budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan engkau lihat. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Hadis ini secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau saya tidak salah nomor 8. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Ini menegaskan bahwa hadis ini tentang ihsan ini sangat penting kedudukannya di dalam kita beribadah. Dan hadis ini ada tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau lihat. Jika engkau tidak melihat, maka Allah yang melihatmu. Di penghujung hadis ini, Nabi kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, atadri manis sa'il?
Wahai Umar, apakah engkau mengenal siapa yang bertanya? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi berkata, Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki tadi itu, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah, Jibril datang mengajarkan tentang agama kita, Islam ini, dengan menyampaikan 3 hal. Ini yang disebut dengan rukun agama, arkanuddin. Apa itu? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. 3 aspek ini yang menjadi rukun agama ini harus ada dalam kehidupan kita, dalam beribadah atau dalam beragama. Misalnya sholat. Ketika kita akan menunaikan sholat, maka itu merupakan perwujudan dari keimanan kita. Itulah dasar, itulah akar. Karena iman itulah, maka kita melaksanakan perintah sholat. Ketika kita sholat, yang dimulai dari niat, takbir sampai salam, itulah aspek Islam, aspek lahiriah, syariat, fikih yang terkait dengan rukun sholat kita. Ketika di dalam sholat itu kita benar-benar dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa berhadapan dengan Allah, menyembah Allah, mengingat Allah, melihat Allah, menyaksikan Allah, bahkan bertemu Allah. Inilah aspek ihsan, aspek batiniah kita. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Maka sholat pada dimensi ihsan, disitulah kita dapat merasakan bahwa bukan cuma jasad lahiriah kita saja yang sholat, tapi batin kita, ruhani kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'rifatullah. Inilah ihsan yang dimaksud dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketiga aspek ini, iman, Islam, ihsan, harus hadir dalam setiap ibadah kita. Bukan hanya ibadah sholat, tetapi seluruh ibadah kita, ketiga aspek ini harus hadir menyertai ibadah tersebut. Baru sempurna. Jadi kalau dia Islam, itulah fikih, syariat. Kemudian iman, itulah akidah. Ihsan itu adalah, inilah tasawuf, inilah zuq, inilah ma'rifah. Kalau diumpamakan dengan satu pohon,
maka iman itu adalah akarnya, akidahnya, sedangkan Islam itu adalah batangnya, dan ihsan itu adalah buahnya. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ihsan sama dengan khusyuk? Nanti kita hubungkan. Khusyuk menurut Al-Quran, kan khusyuk ini kadang-kadang bermacam-macam pandangan para ulama. Banyak pandangan orang tentang khusyuk. Bahkan ada latihan sholat khusyuk. Saya kira itu bagus-bagus saja. Tapi kalau kita ingin bagaimana khusyuk yang sesungguhnya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah yang kita sembah di dalam sholat justru menegaskan apa yang dimaksud dengan khusyuk. Yakni di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Allah berkata, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yajunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi ini amat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk di dalam sholat? Allah jelaskan, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat itu adalah alladzina yajunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Perhatikan, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, kata Allah, mereka itulah yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, dan mereka meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita hubungkan dengan ihsan tadi. Kalau dia al-ihsan, dia beribadah, dia sholat, seakan-akan melihat Allah. Sementara tadi khusyuk, orang yang melaksanakan sholat, yang dia meyakini bertemu dengan Allah. Kalau begitu, ihsan dan khusyuk sama-sama menyaksikan Allah. Karena nggak mungkin bertemu kalau tidak menyaksikan Allah. Jadi ada hubungan ihsan dengan khusyuk. Di dalam tasawuf, ihsan tadi, apabila engkau beribadah seakan-akan menyaksikan Allah, melihat Allah, inilah yang disebut dengan musyahadah. Dan apabila engkau tidak dapat menyaksikan, melihat Allah, maka hendaklah engkau meyakini bahwa Allah sedang melihatmu. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Jadi dalam ihsan ini ada dua makom. Makom musyahadah, makom muqarabah. Tetapi ihsan dengan khusyuk sama-sama menyaksikan, melihat, meyakini bertemu dengan Allah. Maka ihsan dengan khusyuk memiliki hubungan yang sangat kuat. Berarti menyaksikan, melihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam solat merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara menyaksikan, melihat, bertemu Allah di dalam solat sebagaimana dalam ayat Allah dan hadis Nabi tersebut. Maka untuk sampai kepada makom ini, maka kita harus kembali dulu ke belakang kepada kaedah yang disampaikan para ahli ma'rifatullah. Ada kaedah yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Maka muncul lagi ungkapan atau kaedah man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka tidak ada jalan yang bisa sampai kepada Allah dengan makrifat yang hakiki
kalau tidak lewat mengenal diri. Maka para arif billah, para ulama-ulama ahli ma'rifat berkata, man arafallahu bihi fahuwa arifun alal haqiqah, wa man arafahu bid dalil fahuwa mutakallim, wa man arafahu bit taklid fahuwa am. Siapa yang bermakrifah dengan Allah, maka dialah orang arif yang hakiki. Dialah yang sampai kepada makrifat yang hakiki. Siapa yang bermakrifah dengan dalil nakli maupun dalil akli, mengumpulkan ayat dan hadis tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, maka itulah yang disebut dengan fahuwa mutakallim, yakni bermarifat dengan kalam, ahli kalam. Dan siapa yang bermarifat dengan taklid, yang penting baginya percaya ada Allah, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah gaib, cukup diimani saja, itu yang disebut dengan makrifat awam. Kita yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan makrifat yang hakiki, kita mohon kepada Allah agar kita sampai kepada ma'rifah yang pertama tadi. Man arafallahu bihi fahuwa arifun alal haqiqah. Siapa yang bermakrifah dengan Allah, maka dialah yang sampai kepada arif yang hakiki, ma'rifat yang hakiki. Apa yang dimaksud dengan bermakrifah dengan Allah? Artinya dia bermakrifat, dia mengenal Allah dengan Allah. Maka Syekh Jinnun Al-Misri, dan juga ini diungkapkan oleh para arif billah, dia ditanya, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Maka dijawab, araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi lama araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Tentu yang dimaksud dengan araftu rabbi bi rabbi, kita berguru kepada ahlinya. Maka ada ungkapan mengatakan, laulal murabbi la araftu rabbi. Kalau tidak karena guruku, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Maka kita harus berguru kepada ahlinya. Inilah dalam tradisi Torekoh disebut dengan bermursyid, agar dia ma'rifah kepada Allah. Maka untuk mengenal Allah, terlebih dahulu kita mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini penting. Tidak akan mungkin kita sampai kepada Allah kalau tanpa mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini sangat sejalan dengan wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Rabbmu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Perhatikan ayat ini, bahwa hubungan antara ma'rifatullah, mengenal Allah, membaca agar kita mengenal Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, sangat ada hubungan dengan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan kita manusia dari segumpal darah. Ini yang ditegaskan Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Jariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Para mufassir sepakat bahwa dengan mengkaji diri kita, merenungi penciptaan diri kita, sungguh kita akan dapat menyaksikan kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengkaji diri, kita akan mengenal Allah. Karena sebelum kita dilahirkan, kita di alam ruh telah menyaksikan
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah menegaskan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka semua para ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, kami telah menyaksikan. Maka tidak ada lagi keraguan bagi kita yang berpikir, bagi kita yang mampu merenungi, sungguh pada diri kita terdapat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan keesaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika, maka ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Maka dengan mengkaji diri, kita akan mengenal Allah. Karena mengenal Allah merupakan pokok agama. Karena bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak mengenal? Bagaimana kita beribadah kalau kita tidak mengenal Allah? Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani dalam kitabnya Sirul Asrar, bahwa Umar bin Khattab berkata, Ra'a qalbi bi rabbi binur rabbi. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Bahkan Sayyidina Ali berkata, la'abudu rabban lam arahu. Aku tidak menyembah Tuhanku kalau aku tidak melihatnya, tidak menyaksikannya. Oleh karenanya, menyaksikan Allah, melihat Allah, bertemu Allah di dalam ibadah salat kita merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka bagaimana kita bertemu dengan Allah tadi itu? Maka kembali kepada kaidah tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mengenal diri? Secara singkat, diri kita ini ada dua. Secara umum, ada diri rohani, ada diri jasmani. Diri jasmani kita berasal daripada Nabi Adam. Jasad dari tanah, ruh kita. Allah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila kusempurnakan kejadiannya, maka kutiupkan ruhku kepadanya. Jadi kita harus sadari betul bahwa diri kita ini sesungguhnya jasad dan rohani adalah berasal dari Allah. Inilah yang maksud dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita sudah menyadari bahwa jasad dan rohani kita hakikatnya berasal dari Allah, maka ketika kita akan dilahirkan ke dunia ini, setelah sempurna kejadian kita berupa janin, ini perhatikan, maka Allah tiupkan ruhnya kepada kita. Ini penting. Di saat itulah kita baru dinyatakan hidup, bergeraklah kita. Wa ja'ala sam'a wal abasar. Kemudian Allah menyempurnakan dengan diberikannya pendengaran, diberikanlah penglihatan. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, amat sedikit manusia yang bersyukur. Ketika kita menyadari bahwa ruh kita ini ditiupkan Allah baru kita hidup, maka kita dapat merasakan hakikatnya hidup kita ini adalah hayat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Inilah kemudian yang diketahui dengan adanya sifat Allah. Dalam sifat 20 ada 7 sifat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada 7 sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Hakikatnya kita ini adalah bangkai. Hakikatnya kita ini tidak hidup. Maka begitu ditiupkan ruh, maka kita hidup. Itulah tadi hayat. Ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita, jasad dan rohani kita berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sifat-sifat kita yang hidup ini adalah sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita.
Kesadaran bahwa kita sesungguhnya tidak ada, inilah yang kita bawa tak kala sholat. Disitulah kita baru dapat melihat, menyaksikan Allah Ta'ala. Tanpa itu tidak akan mungkin. Coba kita perhatikan dan renungkan. Ketika muadzin memanggil kita untuk sholat, ketika dikumandangkan seruan-seruan azan, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Artinya apa? Untuk menuju sholat, kita sudah diingatkan bahwa ketika sholat, janganlah bawa dirimu, jangan bawa keakuanmu, jangan bawa kekuatanmu, jangan bawa kekayaanmu, jangan bawa kehebatanmu, jangan bawa kesombonganmu, tapi pasrahlah kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Maka pada kesadaran inilah yang kita maksud. Ketika kita takbir, nyatalah kebesaran Allah. Nyatalah Allah di dalam diri kita. Nyatalah Allah di dalam sholat kita. Maka pada saat itu kita menyaksikan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang kita sampaikan pada iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa segala solatku, hidupku, ibadahku, bahkan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka kesadaran inilah yang kita bawa agar kita dapat menyaksikan nyatanya Allah, dapat melihat Allah, dapat merasakan kehadiran Allah, dapat bertemu dengan Allah. Maka untuk mempraktekkan ini dalam sholat, maka ketika kita akan takbir, kita rasakan bahwa kita berdiri dengan kudratnya Allah, bahwa kita berkehendak dengan iradahnya Allah, bahwa kita menyaksikan, melihat dengan basurnya Allah, mendengar dengan samaknya Allah, bahwa kita mengingat dengan ilmunya Allah, dan kita berbicara dengan kalamnya Allah. Maka ketika ini sudah hadir, tak kala kita sholat, kita rasakan bahwa kita tidak ada, yang ada adalah sifat-sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita, maka nyatalah kebesaran Allah di hadapan kita. Maka ketika nyata kebesaran Allah, bahwa kita hakikatnya tidak ada, disitulah kita mulai takbir, Allahu Akbar. Disitulah kita menyaksikan Allah. Maka dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani menegaskan bahwa seseorang itu mengenal Allah dengan ainur ruh, dengan mata ruhani, dengan mata ruh. Maka orang-orang torekoh, orang-orang suluk dianjurkan untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir yang diawali dengan taubatan nasuha, yang senantiasa istighfar. Karena dengan banyak istighfar dan banyak berzikirlah hati menjadi bersih dan jiwa menjadi suci. Baginda Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah, penghulu segala nabi dan rasul, nabi yang maksum, yang paling tinggi ma'rifatnya, hamba yang paling dekat kepada Allah, di dalam hidupnya, kolbunya senantiasa zikrullah, ma'rifah, ingat kepada Allah, dan setiap malam Nabi pun beristighfar. Bayangkan, Nabi yang maksum, kekasih Allah, kolbunya senantiasa zikrullah, tidak pernah alpa, tidak pernah lalai, dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Bandingkan dengan kita, kita sudah bukan nabi, bukan wali, dosa banyak, ilmu sedikit, seakan-akan sudah ma'rifah pula kepada Allah. Maka orang torekoh, orang suluk senantiasa berzikir kepada Allah.
Zikir yang melahirkan rasa dekat kepada Allah. Karena Allah adalah Zat yang maha dekat. Fa inni qarib, kata Allah. Bahkan di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Maka Allah itu adalah Zat yang maha dekat. Maka dengan zikir yang dibimbing oleh mursyid yang sudah ma'rifatullah, yang bersambung salatnya kepada Rasulullah, maka zikir qalbu yang kemudian sampai kepada zikir ruh, sampai kepada zikir sir, akan dapat merasakan, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa merasakan ini, agar kita mampu menyaksikan, melihat, bertemu Allah di dalam sholat, disitulah diperlukan tazkiyatun nafs, dibutuhkan riyadoh. Maka inilah pentingnya kita bersuluk. Karena kalau nanti hanya sekedar kita mengkaji tauhid dengan berdasarkan ilmu seperti yang kita sampaikan ini, dengan dalil-dalil yang ada, tanpa jiwa yang bersih, tidak akan sampai zuknya ini. Maka diperlukanlah suluk, diperlukanlah torekoh. Karena Allah itu Zat yang maha suci, hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci. Tuan dan puan sekalian, kira-kira sudah paham ini ya. Saya sudah mencoba menyampaikannya dengan sesederhana mungkin dan menyampaikannya dengan pelan-pelan agar kita bisa lebih paham. Bahkan sengaja kita ulang-ulang secara pelan-pelan supaya pemahaman kita lebih mantap. Kira-kira bisa dipahami ya. Ini akan kita coba tegaskan kembali. Kesadaran bahwa kita ini tidak ada, kita ini binasa, maka disitulah muncul hakikat keberadaan Allah Ta'ala. Man aropa robbah fasadadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka binasalah jasad. Maksudnya adalah tak boleh ada dua diri. Kalau kita ingin mengenal Allah, menyaksikan Allah, maka diri kita harus tiada. Harus hanya satu yang ada, Zat Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, kullu syai'in khalikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur, kecuali wajah Allah. Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan lenyap, semuanya akan binasa, kecuali yang kekal adalah wajah Tuhanmu, Rabbmu, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu akan binasa, akan hancur. Apa yang ada pada diri Allah akan kekal dan abadi. Surah An-Nahl 96. Oleh karenanya merasakan bahwa diri kita ini binasa, tidak ada. Inilah jalan kita sampai kepada ma'rifat yang hakiki. Man arafallahu bihi fahuwa arifun alal haqiqah. Kalau sudah nyata kebesaran Allah, kalau sudah nyata keberadaan Allah di dalam diri kita tak kala sholat, maka tak ada lagi pertanyaan. Ini yang dikatakan man arafal haqiqata fit tauhid sakoto anhu lima wa kaifa. Siapa yang sampai kepada tauhid yang hakiki, ma'rifat yang hakiki, maka gugurlah pertanyaan kenapa dan bagaimana. Maka sebagai kesimpulannya, jika kita ingin melihat, menyaksikan Allah di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, bertemu dengan Allah, maka cara yang paling utama adalah dengan mengenal diri. Mengetahui bahwa diri kita ini adalah berasal dari Allah. Bahwa sifat-sifat hidup yang ada pada diri kita ini adalah sifat-sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada sesungguhnya adalah sifat-sifat Allah, maka ketahuilah sifat tak bercerai dengan zat.
sifat tak bercerai dengan zat. Kalau begitu, kita bawalah kesadaran ini. Hakikatnya kita tidak ada, yang ada hanya zat Allah Ta'ala. Maka ketika ini kita bawa kepada sholat, maka nyatalah kita menyaksikan, nyatalah kita melihat, nyatalah kita bertemu, nyatalah Allah di dalam diri kita. Tetapi untuk sampai kepada makom ini, zauq ini, diperlukan riyadah, tazkiyatun nafs. Maka itulah pentingnya suluk. Carilah guru yang mursyid. Jangan sebatas mengkaji tauhid dengan hanya sekedar apa yang kita sampaikan. Jadi belajar tauhid, belajar ma'rifat hanya sebatas pemahaman, sebatas dalil-dalil, tentu tidak akan dapat zauqnya. Karena zauq itu hanya dapat diperoleh ketika kita sudah mengalami tazkiyatun nafs, jiwa yang bersih, diri yang suci. Maka diperlukanlah kita riyadah, diperlukanlah kita bersuluk. Maka carilah mursyid. Jangan semata-mata hanya mendengarkan video ini, mendengarkan video yang lain, mendengarkan kajian tauhid tanpa dengan tazkiyatun nafs, tanpa dengan berguru, tanpa dengan bermursyid. Semoga Allah memberikan kepada kita ma'rifah yang hakiki, dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat, dan semoga Allah meridhoi kita. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir nggak. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati.